Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Irawan dari kelas 12 AKL 1. Rencana saya setelah lulus SMK, saya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di kampus IAIN Pekalongan. Di sini saya mengambil Fakultas Syariah, yaitu tentang ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan ilmu agama Islam. Saya ingin mengejar cita-cita saya. Oleh karena itu, langkah awal saya dimulai dari sini. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua, doakan saya. Semoga bisa meraih impian saya dan membanggakan orang tua saya. Amin. Kesan saya, banyak sudah yang bisa saya pelajari selama berada di SMK Kebaparan. Senang rasanya menyadari yang dulunya banyak hal yang tidak bisa saya lakukan dan sekarang menjadi bisa. Semua tak lain karena kesabaran para guru yang telah membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pesan saya untuk ke depan, semoga SMK Negeri 1 Kebaparan semakin berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Saya juga ingin SMK Negeri 1 Kebaparan mampu bersaing dan meningkatkan diri utamanya pada bidang teknologi. Dalam membuat laporan keuangan, membuat jurnal penyesuaian adalah wajib. Oleh karena itu, saya di sini akan menjelaskan cara membuat jurnal penyesuaian. Oke, transaksi yang pertama yaitu telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok pertanggal 31 Desember 2021 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar Rp5.320.000 dan bank service charge sebesar Rp250.000. Dalam jurnal penyesuaian, ketika ada pendapatan yaitu kas bertambah di sebelah debit. Jadi transaksi pertama kita isi cash in bank di sebelah debit. Jangan lupa isikan tahun, bulan, dan tanggal. Dalam jurnal penyesuaian, semua tanggal di transaksi adalah tanggal 31 Desember. Jadi kita hanya perlu menulisnya satu. Selanjutnya adalah bank service charge di sebelah debit. Dan interest revenue di sebelah kredit. Kita isikan nominal yang sudah ada di soal terlebih dahulu. Jika kalian bertanya tentang nominal cash in bank, kita ambil dari mana? Yaitu interest revenue dikurangi bank service charge atau selisih dari kedua ini. Kita akan jumlahkan 5.320 ini 250. Hasilnya adalah Rp5.070.000. Oke, transaksi yang kedua yaitu data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, persediaan akhir store supplies dinilai Rp4.850.000. Kita tidak akan langsung memasukkan nominal ini ke dalam jurnal penyesuaian. Kita akan melihat pada neraca saldo terlebih dahulu. Dalam neraca saldo,
Saldo awal store supplies adalah 10.800.000. Maka kita akan menguranginya dengan nominal yang ada di soal, yaitu 4.850.000. Hasilnya adalah 5.950.000. Akunnya yaitu debit adalah store dan kreditnya adalah store supplies. Nominalnya yaitu jumlah yang sudah kita hitung tadi, 5.950.000 rupiah. Lalu yang berikutnya, beban sewa toko bulan Desember 2021 sebesar 2.500.000. Jadi debitnya di sini adalah beban sewa toko atau rent expense, dan kreditnya adalah prepaid rent. Nominalnya kita langsung ambil dari soal, yaitu 2.500.000 rupiah. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember 2021 sebesar 1.250.000 rupiah. Jadi debitnya adalah insurance expense dan kreditnya prepaid insurance. Nominalnya juga kita ambil dari soal, yaitu 1.250.000. Yang terakhir yaitu taksiran kerugian piutang dagang sebesar 5% dari saldo piutang periode 31 Desember 2020. Untuk mengetahui jumlah dari nominal ini, kita akan menghitung dari saldo piutang yang ada di neraca saldo. Kita lihat dulu. Piutang dagang atau akun receivable yaitu 709.500.000 rupiah. Kita tulis dulu 5% dikali 709.500. Hasilnya yaitu 35.475.000 rupiah. Tapi kita tidak akan memasukkannya langsung ke penyesuaian, karena di sini ada allowance for the full debt, yaitu sebesar 19 juta. Jadi hasil yang tadi kita akan menguranginya dengan nominal allowance for the full debt, yaitu 19 juta. Hasilnya adalah 16.475. Di sini debitnya adalah bad debt expense dan kreditnya allowance for the full debt. Bukti transaksi yang selanjutnya, penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Jadi akun yang berada di sebelah debit yaitu depreciation expense dan kreditnya adalah equipment akumulasi depreciation. Nominalnya langsung kita ambil dari soal, yaitu 1.250.000 rupiah. Yang selanjutnya, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 rupiah akan dibayar tanggal 2 Januari 2019. Jadi di sini adalah beban hutang karena tidak langsung dibayar. Kita akan menggunakan akun wage and salaries expense dan kreditnya adalah expense payable. Karena kebetulan di sini adalah kreditnya expense payable semua, jadi akan kita gabung.
Di sini adalah listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari 2019. Jadi sama-sama hutang beban. Kita akan menggunakan akun telepon and electricity expense, dan kreditnya adalah expense payable. Nominalnya langsung kita ambil dari soal. Untuk wage and salaries yaitu Rp3.500.000 dan telepon and electricity expense sebesar 2.200.000. Jadi expense payable kita tinggal mengambil jumlah dari wage and salaries expense ditambah telepon and electricity expense. Transaksi yang selanjutnya, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, jadi di sini terjadi penutupan saldo PPN income dan PPN outcome. Kita langsung lihat di neraca saldonya. Di sini PPN outcome tertulis 104.800 dan PPN income 99.280. Jadi kita akan mengkosongkan atau menghapus saldonya dengan cara PPN outcome kita taruh di sebelah debit dan PPN income dan PPN payable kita taruh di sebelah kredit. Kita masukkan nominal yang ada di saldo. Oke, kita langsung ke transaksi berikutnya, yaitu PPh badan bulan Desember 2021 yang akan dibayar bulan Januari 2019 adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sales. Jadi kita akan menghitung 0,5% dikali saldo dari sales. Kita ambil dari neraca saldo, yaitu Rp1.601.300.000. Kita masukkan ke income tax expense di sebelah debit dan kreditnya adalah prepaid tax. Jadi kita akan menjumlahkan agar kita tahu apakah jurnal penyesuaian yang kita buat imbang atau tidak. Kita akan menjumlahkan dari yang debit terlebih dahulu, kemudian yang kredit. Jadi kita langsung tulis saja hasilnya di sebelah debit. Selanjutnya kita akan menjumlahkan yang kredit. Hasilnya harus sama dengan yang debit agar bisa dinyatakan imbang atau balance. Jika hasilnya sudah sama, kita langsung tulis di sebelah sini. Tapi jika tidak, kita harus mencari kesalahan dari jurnal penyesuaian yang kita buat. Jika sudah, berarti jurnal penyesuaian yang kita buat sudah selesai dan sudah imbang, dan kalian tinggal melanjutkan laporan keuangan selanjutnya. Terima kasih.